Bueno, como usted verá, para mí ha sido como un baldazo de agua, sin que me haya enterado de que tenía esta investigación, ¿no? Ini adalah Angel Pedro Valerio. Ia adalah seorang pembela hak asasi manusia adat Ashaninka dan juga menjabat sebagai Presiden Sentral Ashaninka del Rio Ene, CARE. Organisasi ini merupakan sebuah lembaga yang mewakili suku Ashaninka di Peru dalam upaya mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah adat, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan budaya. Valerio telah terlibat dalam berbagai upaya untuk melindungi hutan hujan Amazon tempat tinggal suku Ashaninka dari ancaman deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, serta melawan pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas adat. Mereka memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak suku Ashaninka dan meningkatkan kesadaran internasional tentang isu-isu yang mereka hadapi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pada tanggal 4 September 2023, kantor kejaksaan setempat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya. Surat perintah tersebut berkaitan dengan penyelidikan hilangnya nyawa berjumlah 4 orang yang terjadi pada April 2023. Angel Pedro Valerio mengklaim bahwa dia dituduh secara tidak adil, karena dia bahkan tidak ada di area tersebut ketika dugaan kejahatan tersebut terjadi. Penindasan seperti ini biasa terjadi pada tokoh-tokoh masyarakat suku Ashaninka. Apabila berani sedikit bersuara, maka akan ada masalah yang menimpanya. Kisah tragis Edwin Chota adalah contoh nyata dari tantangan dan risiko yang dihadapi oleh para pembela hak asasi manusia dan pejuang lingkungan di Amazon. Edwin Chota adalah seorang pemimpin Ashaninka yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak tanah adat suku Ashaninka dan melawan pembalakan ilegal di hutan hujan Amazon di Peru. Chota dan 3 rekannya, Jorge Rios Perez, Leoncio Puintichima Melendez, dan Francisco Pinedo, gugur pada September 2014 dalam kondisi yang tragis. Mereka dibunuh oleh para pembalak ilegal yang tidak ingin bisnisnya diganggu. Pembunuhan tersebut menyoroti tingkat kekerasan dan ancaman yang dihadapi oleh para pembela lingkungan dan hak asasi manusia di wilayah-wilayah terpencil seperti hutan hujan Amazon. Meskipun mereka telah berjuang dengan keteguhan hati untuk melindungi lingkungan dan hak-hak mereka, mereka seringkali menjadi sasaran pembalakan ilegal, pengusiran paksa, atau bahkan kekerasan fisik. Kematian Edwin Chota dan rekannya adalah pengingat akan pentingnya perlindungan terhadap para pejuang lingkungan dan pembela hak asasi manusia, serta perlunya dukungan internasional untuk memperjuangkan keadilan dan keberlanjutan lingkungan di seluruh dunia. Ashaninka adalah salah satu suku terbesar di Amerika Selatan. Tanah air mereka mencakup wilayah yang luas, dari Sungai Hurua Atas di Brasil hingga daerah aliran Sungai Andes di Peru. Baru-baru ini, banyak orang Ashaninka telah meninggalkan pemukiman mereka yang berada di pegunungan Andes. Diketahui bahwa banyak orang-orang suku Ashaninka telah melarikan diri ke pedalaman Brazil karena menghindari maraknya penebangan liar di hutan tempat sebelumnya mereka tinggal. Bagi suku Ashaninka, penjajahan atas mereka dirasa sudah biasa. Karena sudah berabad-abad lamanya, mereka mengalami berbagai macam tindak kekerasan dengan beragam cara. Selama lebih dari 1 abad, suku Ashaninka melawan penjajah, perusahaan karet, penebang kayu, perebutan lahan, dan gerilyawan Maois yang telah menginvasi tanah mereka. Kelompok gerilyawan Maois adalah kelompok bersenjata berhaluan kiri di wilayah Peru. Gerilyawan ini terinspirasi oleh ideologi Maoisme yang merupakan interpretasi dari pemikiran dan ajaran yang dikembangkan oleh pemimpin revolusioner Tiongkok, Mao Zedong. Selama sejarahnya, gerilyawan Maois telah muncul di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Peru, Nepal, dan Filipina. Di Peru, gerakan pemberontakan terkenal yang terinspirasi oleh Maoisme adalah Sendero Luminoso atau Jalur Cahaya, yang merupakan kelompok gerilya komunis yang aktif selama beberapa dekade di Peru,
terutama pada tahun 1980 sampai 1990-an. Gerilyawan Maois sering menggunakan taktik gerilya dan serangan bersenjata terhadap pemerintah, militer, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan revolusioner mereka. Mereka juga sering memanfaatkan kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil atau ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah untuk mendapatkan dukungan perjuangan mereka. Suku Ashaninka, bersama dengan suku-suku pribumi lainnya di Peru, secara luas menentang kehadiran dan pengaruh Sendero Luminoso. Kelompok ini disebut dengan gerakan pasukan kontra pemberontakan. Salah satu alasan utamanya adalah karena prinsip-prinsip ideologi Maois tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai dan kepentingan suku-suku pribumi di Amazon, terutama dalam hal hak atas tanah adat dan penghormatan terhadap budaya dan tradisi mereka. Perlawanan suku Ashaninka terhadap Sendero Luminoso mencakup berbagai tindakan, termasuk pembelaan terhadap tanah adat mereka dari upaya perekrutan pengaruh kelompok gerilya, serta pelaporan pengaduan kepada pemerintah oleh pasukan keamanan terkait aktivitas atau keberadaan gerakan tersebut di wilayah mereka. Selain itu, suku Ashaninka juga terlibat dalam upaya kolaboratif dengan pemerintah atau pasukan keamanan Peru dalam operasi untuk membendung dan mengalahkan kehadiran Sendero Luminoso di wilayah mereka. Orang-orang Ashaninka menyediakan informasi intelijen tentang gerakan tersebut dan bergabung dalam operasi bersenjata untuk melawan atau menangkap anggota gerilyawan. Keadaan perang saudara membawa konsekuensi yang sangat buruk bagi Ashaninka di Peru. Banyak terjadi pembunuhan para pemimpin, penyiksaan, indoktrinasi paksa terhadap anak-anak, dan eksekusi mati bagi mereka yang menolak bergabung dengan gerilyawan Maois. Diperkirakan ribuan Ashaninka mengungsi, banyak yang dibunuh, ada pula yang ditawan, hingga mengakibatkan puluhan komunitas Ashaninka lenyap sama sekali. Berbeda dengan masyarakat adat lainnya di kawasan Amazon, Ashaninka memiliki sejarah panjang kontak dengan Brancos atau orang-orang keturunan Eropa. Sejak akhir abad ke-16, setelah pendudukan Spanyol atas kerajaan Inca, kolonial mulai menyisir tepian pantai hingga masuk pedalaman pegunungan. Seorang misionaris bernama Jesuit Font dan Mastrillo dari kerajaan Spanyol adalah orang pertama yang telah melakukan kontak dengan orang-orang Ashaninka. 40 tahun kemudian, seorang misionaris Fransiskan mulai melakukan pembaptisan kepada penduduk asli Selva Tengah dan wilayah-wilayah di sekitarnya seperti Cerro de la Sal. Mi poder procede de mi Señor. Sus palabras están escritas en este libro. Orang-orang Spanyol yang datang, mereka sangat tergiur dengan adanya temuan emas di wilayah ini. Mereka coba mengeksplorasi lebih banyak, namun terjadi benturan dan gesekan antara pendatang Spanyol dengan orang-orang suku Ashaninka. Bentrokan yang terjadi karena adanya temuan emas ini berlangsung antara tahun 1635 sampai dengan 1648. Meskipun kerajaan Spanyol mengalami kekalahan berturut-turut, namun instruksi penjelajahan dan eksplorasi hasil alam terus dilanjutkan dengan berbagai macam cara. Pohon karet adalah spesies tanaman asli Amazon. Karet alami atau Hevea brasiliensis adalah tanaman yang tumbuh subur di hutan hujan Amazon, dan selama periode eksploitasi karet di abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak perkebunan karet didirikan di wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempati oleh suku-suku pribumi. Pada saat yang sama, eksploitasi karet dimulai pada tahun 1870-an. Eksploitasi ini banyak mempengaruhi populasi penduduk suku Ashaninka di wilayah bagian atas Sungai Ucayali. Sifat produksinya penyadapan karet yang berpindah-pindah, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang berpindah-pindah pula, guna mencari pohon baru lagi yang bisa disadap. Penyadapan karet di Peru banyak ditentang oleh suku Ashaninka dan suku-suku pribumi lainnya karena sebagian besar tanah yang ditanami karet berada di wilayah-wilayah yang dihuni oleh mereka.
Tenaga kerja yang diambil penduduk asli, dijadikan budak, dan dilakukan praktek kerja paksa selama bertahun-tahun. Eksploitasi kauco di Peru banyak memunculkan tokoh-tokoh yang haus darah, seperti Carlos Scarf, Julio Cesar Arana, dan Carlos Fitzgeraldo. Fitzgeraldo banyak merekrut orang-orang suku Ashaninka untuk dijadikan tukang pukul yang dilengkapi dengan peralatan senjata, guna mengamankan perkebunan dari orang-orang yang menolak adanya eksploitasi karet. Ekstraksi karet menyebabkan musnahnya banyak populasi penduduk asli. Selain mengeksploitasi dan membuat persaingan antar kelompok, Fitzgeraldo juga mendorong serangan intraetnis di kalangan Ashaninka, serta melanggar aturan larangan perang internal dalam kelompok tersebut. Setelah tahun 1912, perekonomian karet mengalami penurunan drastis akibat krisis yang dipicu oleh jatuhnya harga di pasar internasional. Eksistensi perusahaan karet akhirnya terhenti selama dekade awal abad ke-20 hingga akhirnya menghilang. Kegiatan ini dimulai pada tahun 1970-an dan semakin intensif pada tahun 1980-an, diiringi meningkatkan kontak antara Ashaninka dan masyarakat pendatang. Kegiatan penebangan kayu ilegal banyak terjadi di tahun 1981, 1985, dan 1987. Banyaknya kayu keras yang ditebang habis dengan cara mekanis, terutama di bagian yang ditempati oleh Ashaninka, wilayah Sungai Rio Amonia atau Sungai Kayu, menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan penduduk asli. Orang-orang suku Ashaninka banyak ditipu dan dirampok di depan mata mereka. Karena kebanyakan bos-bos kayu tidak melaporkan hasil kayu yang dipotong, sesuai seperti yang tertuang dalam laporannya. Orang Ashaninka banyak tertipu, baik dalam hal panjang batang kayu maupun volume kubikasi kayunya. Orang Ashaninka menegaskan, dalam transaksi tersebut sebatang kayu mahoni hanya bisa ditukar dengan 1 kilo garam atau sabun. Akibat penabangan kayu tersebut, lebih dari 1/4 kawasan cagar alam terkena dampak langsung, yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Daerah yang paling terkena dampak terletak di antaranya adalah aliran Sungai Taboca, Revoltoso, dan Amonia. Suku Ashaninka menyebut periode ini sebagai masa kemiskinan dan kelaparan. Saat ini, mereka masih mempertahankan gaya hidup tradisionalnya, bergantung pada pertanian subsisten, berburu, dan pengumpulan hasil hutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Suku Ashaninka juga terlibat dalam upaya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan, karena wilayah tempat tinggal mereka seringkali terancam oleh deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, beberapa komunitas Ashaninka juga terlibat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, memungkinkan wisatawan untuk mengalami kehidupan dan budaya tradisional mereka.